Hampir berapa orang yang kita lihat, tidak ada yang kritis. Hanya ada satu orang yang ketawa ini. Pasti dia tahu ini bohong. Dia ketawa. Coba lihat lagi. Nah ini, ada yang mulai kritis. Oke? Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita tonton isinya Bapak Ibu. Biar nggak penasaran lagi ya Bapak Ibu ya. Saya kecilin dulu videonya. Kita tonton sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu terpingkal-pingkal dan tertawa di tempat masing-masing ya. Mari kita tonton. Tuan rumah Piala Dunia 2022, selama sepekan terdata 558 orang jadi mualaf. Hal yang mengejutkan adalah ketika salah satu jurnalis menyebut bahwa bintang sepak bola dunia tidak lain dan tidak bukan ialah Ronaldo. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ronaldo, bintang sepak bola asal Portugal ini? Hal ini dikonfirmasi oleh jurnalis dan salah satu tokoh dakwah terkait 558 orang jadi mualaf efek Piala Dunia 2022 di Qatar, dan apa benar di antara salah satunya adalah Ronaldo yang menjadi mualaf. Hal ini menunjukkan bahwa Qatar selain jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, berhasil menarik 558 orang jadi mualaf ke Islam. Sebagai negara yang mayoritas Islam, Piala Dunia 2022 di Qatar kali ini menjadi yang terunik dan sejarah baru bagi kompetisi tersebut. Qatar juga terang-terangan menampilkan seorang difabel, Ghanim Al-Muftah, yang melantunkan ayat suci Al-Quran saat upacara pembukaan Piala Dunia 2022. Remaja istimewa itu berhasil menggemparkan dunia karena lantunan indah yang Ghanim tampilkan. Ghanim melantunkan surat Al-Hujurat saat Piala Dunia 2022 resmi dibuka di Stadion Al-Bait Al-Khor, Minggu, 20 November 2022. Media sosial Instagram Ghanim pun langsung banjir tuai pujian dari masyarakat dunia usai menampilkan aksinya membaca surat Al-Hujurat. Selain kehebohan Ghanim, ternyata selama sepekan, Qatar berhasil mencatatkan sejarah yang membuat 558 orang jadi mualaf. Hal ini dilansir dari Instagram Sahabat Surga pada Senin, 21 November 2022, di mana salah satu pendakwah menginformasikan tentang mualaf di Qatar. Melalui video pendakwah di Qatar itu yang berhasil diterjemahkan bahwa mereka yang masuk Islam telah mendapatkan rahmatnya. Mereka yang memeluk Islam berkat rahmat Allah Ta'ala selama sepekan ini, dari Jumat pekan lalu sampai Jumat kemarin, berjumlah 558 orang, ujar pendakwah itu. Kebenaran 558 orang mualaf selama sepekan sebelum Piala Dunia 2022 dimulai ditegaskan akun Twitter Smile 2 Jannah pada Minggu, 20 November 2022. Seperti yang dilansir Twitter Blicom, Minggu, 20 November 2022. Dua orang pendakwah berusaha menyebut kalimat syahadat ke-558 menuju jadi mualaf. Dalam tulisannya, akun Twitter diduga bernama Zakir Naik itu gelombang pertama, mualaf, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelombang pertama ini masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, tulis Blicom. Mungkin selama pergelaran Piala Dunia 2022 yang sudah berhasil dibuka, kedepannya jumlah mualaf di Qatar akan bertambah. Bapak Ibu, silakan bernafas dulu. Kacau. Aduh, perutku sakit banget tuh. Aduh, Bapak Ibu, kalau mau menonton lagi, saya tidak sarankan sih Bapak Ibu. Saya takutnya yang sedang sakit tambah sakit.
Aduh, hentikan kemabukan-kemabukan yang tidak jelas lah saudara-saudaraku, malu-maluin lah ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Kalau ini beda lagi nih Bapak Ibu, mabuknya agak berbeda. Kalau tadi mabuknya adalah membuat berita ya bohong lah. Sebenarnya menurut saya gini ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya tampilkan lagi yang lucu-lucu. Jadi gini Bapak Ibu. Menurutku ya, undang-undang ITE itu harusnya lebih efektif kepada orang yang membuat kebohongan publik. Bukan hanya kepada orang yang katanya menista agama, tapi kepada yang menyebarkan kebohongan publik. Ini kan pembodohan publik. Selain pembohongan publik, juga terkait dengan pembohongan publik. Pembodohan maksud saya. Jadi membodohi orang-orang bodoh. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Membuat orang-orang bodoh senang dalam kebodohannya. Ini mengerikan sekali. Seperti memelihara orang bodoh yang senang dengan kebodohannya. Sehingga dia mengonsumsi kebohongan publik semacam ini. Tadi kita lihat komentar-komentarnya Bapak Ibu. Hampir dari sekian banyak orang, hanya 1-2 orang yang komentar ragu-ragu. Bahkan ada yang mengkritisi, benarkah ini? Aduh, saya hanya sedih aja sih Bapak Ibu. Seandainya orang-orang luar negeri dan mungkin juga tetangga kita Malaysia, kalau menonton video itu, orang-orang yang sudah wawasannya luas, pasti akan ketawa terpingkal-pingkal. Saya tertawa tapi sedih dalam hati Bapak Ibu. Kok ya ada gitu loh, yang berusaha dan berjuang membodohi orang lain. Kok ada gitu loh, orang yang tega, ya, orang yang tega mengatasnamakan agama, tapi dia menyebarkan informasi bohong. Saya, walaupun saya ketawa, di hati saya itu bukan ketawa, tapi saya sedih. Ya, percuma dong dulu Anda sekolah, ya, yang membuat video ini khususnya. Percuma dulu Anda sekolah dan juga Anda diajarkan dalam konteks keagamaan bahwa berbohong itu dosa. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada konsep juga berbohong itu bukan dosa. Saya kurang tahu juga. Mungkin ada yang mengajarkan bahwa berbohong itu asalkan bawa-bawa nama Tuhan itu termasuk iman. Saya kurang tahu. Mungkin saja. Tapi coba Anda bayangkan yang menonton tadi beribu-ribu orang Bapak Ibu. Dan juga ada sekitar ratusan orang yang komentar menyampaikan persetujuannya terhadap video bohong itu. Apakah nanti orang yang membuat video bohong itu meyakini bahwa dengan kebohongan yang ditonton begitu banyak orang itu, dia akan masuk surga? Kurang tahu ya Bapak Ibu ya, konsep pemahamannya seperti apa. Karena bisa saja ada yang memahami bahwa berbohong itu bagian dari iman. Ya, saya kurang tahu, kurang begitu tahu, ya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan yang lucu-lucu, saya berikan dulu kepada Paman Johnson Meong nih. Selamat sore, Halo, Paman. selamat sore. Ya, Shalom, salve. halo, Salve, Paman. Silakan Paman Johnson. Iya ya, Tertawa dulu, Paman. aku tadi udah ketawa, aku emang ngelihat mereka ini gobloknya itu, aduh, nggak ada batasnya kayak alam semesta gitu gobloknya. Eh, bukan cuma Cristiano Ronaldo yang dibilang mukalaf, Bang Gia. Dokter Richard juga dibilang mukalaf gitu loh. Aku lihat di Google semalam gitu kan, aneh-aneh aja gitu, lucu gitu mereka gitu loh. Ada aja. Kalau mereka disuruh berpikir kritis ya nggak bisa lah, Bang Gia. Kalau mereka disuruh berpikir kritis ini ya mereka pastinya udah jadi Kristiani gitu loh. Tidak mungkin mereka masih di situ gitu loh. Yakin saya kalau mereka udah bisa berpikir kritis, mereka tuh ya bisa jadi Kristiani atau enggak
ateis gitu loh. Kalau berpikir kritis ya, gitu loh. Soalnya kalau berpikir kritis pasti berpikir, wah, gak mungkin nih seorang kriminal bisa jadi itu gitu loh gitu. Kayak begitu. Misalkan gitu Bang ya. Kalau mereka berpikir kritis ya, nggak bisa mereka berpikir kritis. Mereka juga dibohong-bohongin gitu dengan tipuan-tipuan anak kecil gitu loh. Contohnya seperti ini, misalnya kan saya ngaku di kampung saya kalau saya ini orang paling jujur gitu di kampung saya ini, misalnya gitu. Lalu Bang Gia percaya gitu loh. Nah, terus saya bilang aja, "Halo, Bang Gia, semalam dari Gunung Kawi aku ditemuin sama malaikat gitu loh. Katanya gini, Johnson, kamu sekarang adalah utusan Tuhan. Mulai sekarang suruhlah orang-orang di dekatmu itu untuk mengakui kamu sebagai Tuhan." Nah, Bang Gia percaya langsung. Ibarat seperti itu gambarannya gitu loh Bang Gia. Makanya kasihan saya sama mereka gitu loh. Bodoh sekali gitu. Astaga, bisa seperti itu. Bodohnya tuh sampai gimana ya? Sampai seperti alam semesta yang nggak ada ujungnya sampai sekarang gitu loh. Begitu Bang Gia, dari saya. Siap, siap Paman Johnson Meong. Ngomong-ngomong ini dukung yang mana nih Paman? Oh, Brazil tetap lah. Kalau saya Brazil negara. Itu ntar juga diklaim juga. Waktu itu Brazil ada kakak juga dibilang kayak gitu juga Bang Gia. Sama juga gitu loh. Diklaim aja. Lucu gitu kan. Kakak dulu Chicharito dulu orang Meksiko yang berdoanya tangannya gara-gara mengadah doang dibilang kayak gitu kan, goblok banget gitu. Aduh, saya dia apa yang nggak tahu lagi dia ada gak di atas kan pertama nih tingkatan kebodohan tuh ada bodoh tuh tingkatan pertama, habis itu tolol tingkatan kedua, bego tingkatan ketiga, idiot tingkatan keempat. Nah di atas idiot tuh ada gitu Bang ya mereka di situ gitu di atas idiot itu